Tadi disebutkan kalau Pak apa itu namanya di luar negeri kepala daerah itu hanya strategi saja, kalau operasional itu udah ada yang mengurusi. Dan di sini di Indonesia pun tidak seperti itu. Apa itu kepala daerah itu memiliki ya kekuasaan yang luas sampai ke sendi-sendi birokrasi. Nah, apakah kita perlu mencontoh ke luar negeri, Pak, terkait dengan hal ini? Iya, sebenarnya contoh itu dari manapun sebenarnya tidak masalah sepanjang itu memang konsep yang ideal begitu ya Mas ya. Jadi apa? Saya belajar dari pengalaman atau pengamatan yang saya lihat begitu ya. Mengapa itu tadi ketika fenomena yang terjadi adalah kepala daerah cenderung terlibat pada proses-proses yang sifatnya operasional yang kemudian menjerumuskan yang bersangkutan, itu kemudian ada sesuatu yang salah gitu kan, yang harus kita pertanyakan di situ ya. Katakanlah ketika kepala daerah mendapatkan atau bermain-main dalam sebuah proyek proyek di daerah misalnya ya, berarti kita mempertanyakan bagaimana sistem pengadaan barang dan jasanya gitu kan ya. Mengapa kepala daerah bisa bisa terjerumus di situ? Ada sesuatu apa gitu kan ya. Kalau kepala daerah tidak bermain-main di situ, tidak masuk ke level yang ya katakanlah di level operasional di bawah, tentu kepala daerah akan tidak terlibat kan semestinya ya. Tapi kenyataannya kemudian kepala daerah mengapa bisa dia mendapatkan bagian di situ gitu kan. Kalau memang tidak secara langsung dia mengurusi proses itu, ada kemungkinan juga terlibat secara tidak langsung gitu kan. Artinya melalui perangkat atau pegawai di bawahnya, pejabat di bawah kepala daerah, seorang kepala daerah itu bisa mengendalikan itu gitu kan ya. Entah itu kepala dinas atau kepala unitnya atau siapa ya, untuk mengendalikan misalnya proses pengadaan barang dan jasa. Nah, ketika kepala daerah itu harapannya tidak terlibat hal yang sifatnya operasional, itu paling tidak sedikit untuk memberikan jarak ya kepala daerah itu agar tidak masuk ke hal yang semacam itu. Juga saya kira contoh yang sangat pas sekali tadi seperti yang saya singgung adalah misalnya mengapa kepala daerah juga terlibat kepada persoalan-persoalan jual beli jabatan itu kan, jual beli jabatan di birokrasi di daerah ya. Ya kan ya berarti kan kepala daerah punya punya kewenangan di situ kan, dan punya instrumen untuk mereka bisa campur tangan dalam proses penempatan pejabat-pejabat di daerah itu. Kalau tidak punya kewenangan atau tidak punya instrumen, tentu kan kepala daerah tidak akan terjerumus ke sana, gitu kan ya. Jadi sistem ini juga menurut saya bisa dibenahi untuk memberikan jarak yang lebih lebih ada jarak lah katakanlah, ada jarak antara kepala daerah dengan teknis operasional birokrasi yang itu menurut saya lebih tepat oleh dilakukan oleh para pegawai-pegawai yang karir ya, pejabat-pejabat karir, bukan pejabat politik. Sekali lagi pejabat politik itu idealnya menurut saya pada ranah kebijakan strategik aja gitu kan, kebijakan yang lebih umum begitu kan, dan mereka mengawal pegawai-pegawai pejabat di bawah kepala daerah itu untuk bagaimana mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah itu. Itu saya kira sistem yang mungkin bisa diadopsi menurut saya. Dan sekali lagi saya kira tidak ideal, bukan tidak ideal ya, tapi tidak populer bagi kepala daerah. Karena kewenangan itu sekali lagi sebenarnya juga menyimpan keistimewaan gitu kan, kenyamanan dan sebagainya ya. Itu yang seringkali membuat kekuasaan itu seolah-olah menjadi hal yang menarik gitu kan, karena di dalamnya itu tadi kekuasaan kewenangan mereka itu bisa banyak diwujudkan di situ melalui kekuasaan tadi. Makanya banyak sekali yang ingin jadi kepala daerah ya, Pak ya. Nah itulah maka kemudian kekuasaan itu seolah-olah menjadi rebutan begitu. Ya. Karena itu sekali lagi itu di dalamnya menyimpan banyak ya kita sebut aja kenyamanan gitu kan ya, yang diperoleh oleh para pejabatnya atau para penguasanya. Gitu Bahkan Mas. saking ya, bahkan saking nyamannya keluarganya pun juga diikut
diikutkan seperti itu Pak. Misalnya suaminya udah selesai menjabat, kemudian istrinya. Dan ini kan semakin nyaman ya Pak ya kalau jadi kepala daerah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.